Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidah Hanum dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia angkatan tahun 2020. Dalam video kali ini, saya ingin merangkum dan menjelaskan materi dalam mata kuliah kewirausahaan yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. What is entrepreneurship? Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menciptakan sesuatu yang baru, di mana proses dalam pengerjaannya dilakukan dengan kreatif dan penuh dengan inovasi. Tujuan dari kewirausahaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru agar bermanfaat bagi orang lain, serta memiliki nilai lebih. Terdapat pula beberapa ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu memiliki sifat kreatif dan berani, berkemauan keras dan memiliki semangat yang tinggi, mampu menganalisis dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak boros, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab, serta mengabdi pada bisnis yang dijalankannya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama itu, type of entrepreneur, business model canvas, dan yang terakhir, expansion by license. Yang pertama, type of entrepreneur. Terdapat 5 tipe entrepreneur. Yang pertama, yaitu maker. Keinginan terbesar dari maker yaitu menyelesaikan masalah dengan efisien. Ketakutan terbesarnya, kehilangan kendali, serta prioritas utamanya yaitu proses. Kekuatan dari maker yaitu disiplin dan terorganisir, berorientasi pada hasil, dan membuat orientasi pada hasil. Serta kelemahannya yaitu tidak suka kehilangan kendali, bisa mendominasi serta agresif, dan emotional quotient-nya yang rendah. Yang kedua yaitu merchant. Keinginan terbesar dari merchant yaitu memanfaatkan peluang, ketakutan terbesarnya yaitu kehilangan uang, dan prioritas utamanya yaitu profit. Terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dari merchant. Kekuatannya yaitu cepat menentukan, meyakinkan, dan pandai berimprovisasi. Serta kelemahannya yaitu fokus pada tujuan jangka pendek, cenderung ambil jalan pintas, dan kurang sabar. Yang ketiga yaitu magician. Keinginan terbesar dari magician yaitu berinovasi. Ketakutan terbesarnya kehabisan ide yang kreatif, serta prioritas utamanya yaitu ide-ide. Kekuatannya yaitu berpikir bebas dan imajinatif, punya pola pikir inovatif, dan tidak takut mengubah status quo. Kelemahannya yaitu kadang tidak praktis, serta sangat melibatkan emosi dalam ide-idenya. Selanjutnya itu mobilizer. Keinginan terbesarnya yaitu membantu sesama, ketakutan terbesarnya yaitu konflik, dan prioritas utamanya yaitu manusia. Kekuatannya dari mobilizer yaitu menghubungkan ide-ide serta orang-orang, berempati serta pengasih, katalis untuk perubahan sosial, dan kelemahannya yaitu tingginya ketergantungan pada orang lain, dan mungkin kurang mendalam atau kurang ahli. Selanjutnya yaitu master. Keinginan terbesar dari master yaitu menjadi seorang ahli, ketakutan terbesarnya yaitu menjadi biasa saja, dan prioritas utamanya yaitu pengetahuan. Kekuatan dari master yaitu sangat pandai serta berpengetahuan, percaya diri, dan memiliki standar yang tinggi. Kelemahannya yaitu bisa kurang fleksibel, bisa kurang jeli dalam melihat gambar yang besar. Yang kedua yaitu BMC. BMC atau Business Model Canvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Dalam bahasan kali ini, saya ingin menjelaskan produk kami dalam bentuk aplikasi. Konsep produk kami yaitu platform ini menyediakan lokasi laundry yang dapat dipantau oleh pengguna aplikasi mengenai barangnya, apakah sudah selesai atau masih diproses. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung mengenai kebijakan yang diterapkan oleh laundry, seperti layanan antar jemput yang disediakan oleh toko tersebut. Posisi saya di sini yaitu sebagai CMO. Dengan CEO kami yaitu Bima Aryasena, Rehan Raisa sebagai CFO, Muhammad Afan Rafli sebagai COO, Birna Paula Rensia sebagai CTO, dan rekan saya di dalam CMO yaitu Muhammad Rafi Yusuf. Profil company. Produk kami ini yaitu platform laundry, yaitu Cuciin. Dengan referensi dan konsep produk kami yaitu Gojek, Grab, Tokopedia, dan UMKM Laundry. Latar belakangnya itu, pada zaman digital ini, semua orang pasti sibuk dengan pekerjaannya. Tidak banyak orang yang memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri. Oleh sebab itu, platform laundry ini hadir
untuk memudahkan pelanggan laundry dalam memantau dan mengetahui tempat laundry terdekat. Juga dapat membantu UMKM laundry untuk menambah penghasilannya. Customer segmen kami dari segi pengguna laundry yaitu anak kos, ibu rumah tangga, pekerja, pengguna smartphone, dan pengguna komputer. Dari segi pihak laundry-nya yaitu yang di daerah terpencil, baru buka, dan daerah kota. Value proposition kami dari segi user, yaitu pen relieversnya memberikan kemudahan untuk tracking notes laundry dari offline ke online, memberikan kemudahan dalam payment online, memberikan jasa delivery, memudahkan untuk melakukan komplain terhadap jasa laundry yang disediakan. Dari segi gain creator-nya yaitu memberikan suatu diskon untuk pelanggan untuk payment online agar pelanggan dapat meminimalisir pengeluaran dalam pencucian dan sebagai bentuk dari customer relationship. Value proposition kami dari segi merchant-nya yaitu pen relieversnya dapat mengurangi biaya pembuatan nota dan dapat mengurangi penggunaan kertas nota. Gain creator-nya yaitu dapat menambah pelanggan, memiliki variasi metode pembayaran, dan dapat menambah penghasilan. Channels kami yaitu mobile apps, iklan paid promote IG, dan download yaitu di Play Store. Customer relationship kami dari segi get customer-nya itu membuat iklan dari sosial media, menambahkan aplikasi di Play Store atau tempat download lainnya, dan memberikan fitur yang sesuai dengan penggunaan tanpa ads. Opportunities kami mempromosikan fitur-fitur baru yang menarik dan sesuai dengan evaluasi dari pengguna aplikasi, memberikan fitur penukaran kode kupon atas setiap transaksi di aplikasi yang dapat ditukarkan di jasa laundry pilihan customer. Dan terakhir kami yaitu menyimpan data-data pelanggan jasa laundry, menyediakan kontak atau customer service apabila ada pertanyaan atau komplain, memberikan diskon kepada pelanggan agar tetap memakai payment online, dan menu rating. Revenue stream kami untuk iklan laundry sendiri yaitu 100.000 per bulan dan biaya adminnya sekitar 5% dari total price per transaksi. Partnership kami yaitu dari Gojek, Grab, partnership pembayaran online-nya yaitu Dana, OVO, GoPay, dan Lingaja. Untuk transfer virtual account-nya dari Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, dan bank-bank lainnya. Download place-nya di Play Store, dan agen iklan dalam media sosial. Key research kami yaitu karyawan 1 orang developer, pengatur database, dan administrasi lainnya. Server domainnya pusat kegiatan usaha dan komputer tempat memantau atau supervisor dan kegiatan usaha. Key activities kami, pembuatan aplikasi atau websitenya yaitu mulai dari pemilihan sewa jasa dan hosting hingga ke pembuatan aplikasi jadi, mengiklankan aplikasi target pasar, yaitu pemasaran aplikasi atau website ke target pasar. Manajemen operasi data yaitu mengelola database UMKM dan transaksi, dan pengembangan aplikasi yaitu pengembangan aplikasi based dari bug atau saran target pasar. Cost structure kami yaitu biaya iklan paid promote, biaya operasional server dan domain, biaya pembuatan aplikasi, biaya gaji, biaya deliver, biaya peralatan operasional, dan biaya pengembangan. Dan berikut adalah contoh journey dari aplikasi kami. Dan yang ketiga yaitu expansion by license. Lisensi HKI. Lisensi HKI adalah izin untuk menggunakan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau HKI yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Umumnya, izin diberikan dari pemberi lisensi ke penerima lisensi dengan kekuatan yang tercantum dalam perjanjian lisensi, termasuk adanya kompensasi yang diterima oleh pemberi lisensi. Hak kekayaan intelektual, yaitu ada 5. Pertama itu merek. Hak eksklusif bagi pemilik merek terdapat untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Hak paten yaitu pelindungan bagi karya intelektual yang bersifat teknologi atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung pemecahan atau solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya. Invensi paten
dapat berupa produk ataupun proses. Yang ketiga, hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu desain industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir yaitu indikasi geografis, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis tertentu, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Ekspansi dengan lisensi itu ada 3. Lisensi, keagenan, dan franchise. Untuk lisensi ini, lisensi HKI-nya saja. Itu perjanjiannya lisensi, objeknya HKI-nya saja. Contohnya merek, paten, dan ciptaan, yaitu resep, lagu, atau desain. Yang dilisensikan yaitu adalah HKI-nya saja. Income untuk lisensornya, license fee, dan royalty fee. Untuk keagenan, ini lisensi HKI dan produk. Perjanjiannya itu agen atau distribusi. Objeknya HKI, produk, area atau wilayah. Yang dilisensikan adalah HKI dan produk, serta wilayah distribusi. Income untuk prinsipalnya yaitu royalty fee dan margin produk. Untuk franchise yaitu lisensi HKI plus support system. Perjanjiannya itu franchise, objeknya itu HKI, support system. Yang difranchise-kan adalah format bisnisnya secara keseluruhan. Income untuk franchisornya yaitu franchise fee, royalty atau management fee, profit dari bahan baku, dan lain sebagainya. Kriteria dari franchise ini yaitu laku di pasaran, bukan musiman, menguntungkan, bisa dipublikasikan, dan sudah terdaftar merek HKI-nya. Penawaran franchise-nya itu total investasi dan biaya-biaya, support ke franchise-nya, jangka waktu franchise-nya, operator harian, persyaratan calon franchisee, proyeksi keuangan, dan kontak. License agreement-nya dengan pendaftaran yang terdapat dalam PP nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Jika tidak terdaftarkan, maka tidak terdapat hukum terhadap pihak ketiga. Berlakunya itu untuk paten, merek, hak cipta, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Syarat dan larangannya, yaitu lisensi masih dalam masa perlindungan, tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia, tidak menghambat ahli teknologi, tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, tidak bertentangan dengan regulasi, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Paling sedikitnya itu memuat tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganannya, nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi, objek perjanjian lisensi. Ini ketentuannya yaitu bersifat eksklusif atau non-eksklusif, dan sublisensi. Jangka waktu perjanjian lisensinya, wilayah berlakunya perjanjian lisensi, dan pihak pembayaran biaya tahunan untuk paten. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.